Nah, masalah bagi orang Kristen sekarang ini, kita mungkin jadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang taat, yang saleh, tapi kita kurang pengetahuan, sehingga dengan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Bisa sudah tua di gereja 100 tahun, tapi dia tidak mengerti apa-apa. Lu percaya Yesus Tuhan? Percaya. Mengapa Yesus Tuhan? Pokoknya Tuhan. Alasannya apa? Ini lu tidak tahu. Pokoknya itu kan sudah repot tuh kan. Saya tadi dibacakan, saya S1 dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Dan rupanya dalam sejarah sekolah ini juga beberapa orang jadi mualaf. Ya. Saya pernah debat dengan Islam di Surabaya. Pas acara break mau makan siang, tiba-tiba dari panitia mengumumkan, saudara-saudara, diinformasikan bahwa ada seorang rekan misionaris, rekan satu sekolah dari pendeta Esra Soro yang sudah jadi mualaf sekarang hadir di sini. Nah, saya tidak tahu siapa ya. Terus makan siang datanglah satu mbak-mbak pakai jilbab, dia bilang, "Halo Kak Esra." Saya lihat, saya nggak kenal ya. Kamu siapa? Terus dia buka jilbabnya. Saya bilang, "Kristin, kok kamu bisa jadi begini?" Ya, nah, itu adik kelas saya di sekolah, pernah sepelayanan dengan saya. Ada satu lagi di sekolah kami yang bahkan dia jadi dosen S2, tiba-tiba jadi mualaf. Itu sekolah loh, apalagi yang nggak sekolah ini. Makanya kemarin dalam wisuda sekolah kami di Kupang, saya doa untuk para calon wisudawan ya. Saya berdoa panjang untuk mereka, salah satu Tuhan tandai mereka satu persatu, jangan ada di antara mereka jadi mualaf. Tolong Tuhan, berikanlah mereka kesetiaan, supaya mereka setia sampai akhir. Hamba berdoa untuk sekian orang yang ada di depan. Jangan ada yang mundur dari pelayanan, jangan ada yang lari dari panggilan, jangan ada yang kecewa dan putus asa, jangan ada yang murtad, jangan ada yang jadi mualaf. Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan. Tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis Kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kamu akan menjadi seperti telur, manusia tanpa bulu. Semuanya gondol, alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana. Di mana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis napasnya, diangkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Diturunkan lagi, angkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang, Kepas dibaptis dengan api. Gimana? Di sudut gereja, hatinya gundah. Esra Soro berdiri, amarah membara. Jemaat satu persatu tinggalkan jejak. Mereka temukan cahaya, iman tak terbantah. Teman pelayanan ikut mualaf, dosen teologi kini bersyahadat. Segala cara dia coba tempuh, tapi cahaya Allah tak pernah rapuh. Tak bisa kau hentikan takdir ini. Cahaya Islam telah memanggil hati. Esra Soro berusaha sekuat jiwa, namun iman tak bisa dipaksa.
Setiap doktrin yang dia bentangkan dibongkar oleh akal, iman tertahan. Kebohongan terbuka, tak bisa ditutup. Kebenaran Islam terus berseru. Dari gereja hingga ke ruang kelas, satu demi satu mereka bebas. Gempur akal bicara kebenaran hakiki. Islam tak mampu melawan yang sejati. Tak bisa kau hentikan takdir ini. Cahaya Islam telah memanggil hati. Esra Soru berusaha sekuat jiwa, namun iman tak bisa dipaksa. Hati yang tulus mencari yang benar, hidayah datang tanpa paksaan besar. Esra menangis dalam sunyi malam, tapi telah bicara, ini jalan Islam. Tak bisa kau hentikan takdir ini. Cahaya Islam telah memanggil hati. Esra Soru berusaha sekuat jiwa, namun iman tak bisa dipaksa. Tidak sendiri dalam kebingungan, semua usahanya berakhir dalam kekosongan. Hanya satu kebenaran yang mereka pilih, Islam cahaya yang takkan pernah letih. Dia turut terian dan tangka, tunda mentangkah, mengatur kerja hingga dunia datang. Kini dia sendiri dalam kebingungan, semua usahanya berakhir dalam kekosongan. Hanya satu kebenaran yang mereka pilih, pilih Islam cahaya yang takkan pernah letih. Dunia paksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Para Polikardus terus melakukan segala cara untuk membentengi saudara-saudara mereka, untuk membentengi orang-orang Kristen untuk tidak mengenal yang namanya agama Islam. Segala cara mereka lakukan. Dengan tujuan apa? Supaya jangan kenal yang namanya Islam. Karena begitu kenal, biasanya orang akan jatuh cinta. Biasanya orang akan penasaran dan belajar sungguh-sungguh hingga mendapatkan kebenaran. Sudah tidak terhitung berapa banyak orang yang setelah mengenal Islam memilih untuk menjadi mualaf. Jangankan orang-orang biasa, para pendeta, doktor teologi, pengajar S2 teologi, pada mualaf semua, teman-teman. Pada mualaf, satu persatu. Yang penting mau belajar. Terus kalau ada yang nanya, tapi masih banyak orang-orang di luar Islam. Masih banyak orang-orang kafir di dunia ini. Karena memang mereka belum dapat kesempatan untuk mengenal dan belajar Islam. Kalau kalian lihat, kita lihat dunia ini, teman-teman. Bagaimana daerah-daerah seperti Amerika Latin, Eropa, masih banyak yang bahkan teman-teman, kenal Islamnya itu lewat propaganda dan juga hoaks di media. Kita lihat bagaimana orang yang tinggal di Amerika Latin, di Eropa, yang di pedalaman. Mereka taunya apa? Islam teroris, Islam agama radikal, Islam tukang bom, dan sebagainya. Mereka dapat informasi yang salah, sehingga mereka nggak belajar. Itulah kenapa dari dulu saya katakan, dari dulu teman-teman, ini tugas kita nih, untuk mendakwakan. Kalau zaman dulu, mungkin kita harus capek-capek. Mungkin kita harus sampai mendatangi satu persatu nih, untuk menyiarkan agama Islam, masuk ke pedalaman. Alhamdulillah, dengan adanya internet, sekarang agama Islam begitu cepat tersiarkan. Walaupun dia tinggal di pelosok, yang penting dia mau belajar, dia mau cari tahu, dia cari di internet. Maka dia akan mendapatkan hidayah, dia akan mendapatkan pengetahuan. Tetapi yang jadi masalah, para Polikardus tentu saja tidak akan biarkan itu. Segala cara mereka lakukan termasuk untuk menakut-nakuti. Membuat orang-orang tidak mau mengenal yang namanya Islam.
Kalau ada yang bilang, Bang, tapi di Amerika, di Eropa, sekarang pertumbuhan Islam luar biasa. Ya, di kota besarnya. Di pelosok belum, teman-teman. Tetapi Alhamdulillah, dengan adanya internet, kita bisa menjangkau mereka. Nanti setelah mereka serius, setelah mereka mendapatkan hidayah, baru kita berharap ada yang membuka mualaf-mualaf center, masjid-masjid yang ada di pelosok-pelosok ini. Ada pendakwa yang dikirim untuk membentengi akidah mereka. Karena kita nggak pungkiri, orang-orang yang baru mualaf ini, kadang-kadang imannya masih lemah, masih gampang terpengaruh. Dan tentu saja teman-teman, yang namanya setan nggak mungkin biarkan pengikutnya hilang. Pasti akan ada cara-cara mereka membujuk rayu supaya kembali ke ajaran mereka yang lama, kembali menjadi orang kafir. Itulah kenapa pendakwah harus dikirim. Terus kita tahu bagaimana pendeta sekarang mulai di gereja-gereja membahas yang namanya Islam. Kalau ada Polycarpus yang ngomong, di gereja nggak pernah bahas yang namanya Islam, pret. Sudah berapa banyak bukti kita tampilkan? Berapa banyak bukti yang kita hadirkan kepada kalian? Saifuddin setiap hari khotbah di gereja yang dia bahas Islam. Pendeta Yosua Yasin yang mengaku membakar gereja waktu masih di Islam. Setiap khotbah yang dia bahas, dia jelekkan Islam. Gilbert Lumondong yang viral. Apa kurang lagi? Saya tanya, apa kurang lagi? Esra Soru, Bel Atok. Mulai. Kalau Risuli Lubis nggak usah ditanya lagi. Lebih sering dia membahas Islam daripada dia khotbah ke Kristen. Lebih sering. Lebih sering dia jelek-jelekan Bang Zuma, Ustadz Abdul Somad. Wah, satu-satu dia jelek-jelekan Don Ditan. Jadi janganlah jadi orang yang munafik. Jangan jadi orang munafik. Kita ngomong apa adanya saja, kalau iya bilang iya, kalau tidak yang bilang tidak. Kalau memang karena takut persaingan, takut banyak jemaatnya yang jadi mualaf, ya silakan. Tapi dakwalah, sampaikanlah dengan cara yang benar. Biarkanlah pilihan ada di tangan jemaat. Mau memilih, mau ikut keyakinan yang mana. Mana yang cocok sama mereka, mana yang cocok dengan akalnya, kan begitu. Nggak perlu kita jelek-jelekan agama orang. Sampaikan apa adanya. Kita lihat bagaimana Esra Soru ya, begitu takut dengan jemaatnya yang mualaf. Begitu takut para sarjana, tinggi teologi, para calon pendeta, para pendeta menjadi mualaf. Begitu takut. Diperingatkan, bahkan sangat sering kita melihat Esra Soru mengejek-ngejek, mengolok-ngolok, menggunakan kalimat-kalimat sarkas kepada agama Islam. Tapi ya sudah. Dengan mereka lakukan itu, yang ada makin banyak orang yang mualaf. Itu fakta yang terjadi. Kita biarkan saja. Mereka pikir dengan menghujat, dengan adanya Cepot, dengan adanya Sofiatul, dengan adanya Polycarpus yang menghujat Islam, itu bisa membuat orang tidak tertarik Islam. Ternyata salah, teman-teman. Ya. Yang ada di otak mereka, itu salah semua. Gagal semua, teman-teman. Kita lihat satu persatu, orang-orang menemukan hidayah. Satu persatu, teman-teman. Contohnya adalah seorang wanita ini yang akan kita tampilkan. Bagaimana akhirnya dia menemukan hidayah. Bagaimana karena orang tuanya, fans, suka nonton CP, suka nonton para penghujat, suka nonton para pencemooh Islam. Dia jadi penasaran, ini bapaknya nih nonton apa? Kenapa mereka jelek-jelekan Islam? Karena penasaran, dia cari tahu apa itu Islam. Kenapa dijelek-jelekan? Kenapa dihina? Alhamdulillah, hidayah menghampiri. Hidayah menghampiri. Nah, ini contohnya, teman-teman. Karena sekarang mungkin masih banyak orang yang belum nonton nih. Baik nanya, mana itu videonya yang sama Farah kok nggak ada gitu kan? Boleh nggak cerita sedikit lagi yang dulu, bagaimana kok ceritanya dari sebuah keluarga Kristen yang taat, ya? Ini bukan karena Faris nih, tiba-tiba memutuskan untuk menerima Islam dan masuk Islam. Gimana? Awalnya itu, jadi sebenarnya keluarga saya itu, awal mulanya saya mungkin bisa cerita dari orang tua dulu ya. Jadi orang tua saya itu ya begitulah dulunya, menikahnya secara
Islam. Ayah saya mualaf begitu. Tapi entah bagaimana seiring waktu dan entah berapa lama beliau kembali lagi memeluk Kristen. Tapi waktu itu ibu masih tetap Islam. Cuman kalau pengakuan ibu sih ibu Islam, cuman Islam yang kayak mau sholat malu, takut gitu kan. Karena kan dalam Islam kalau perempuan yang Muslim dan laki-lakinya non Muslim kita tahu semua, jadi kan tidak sah itu ya, tidak halal lah begitu. Nah jadi waktu itu saya juga apa ya, dari kecil itu memang sih sudah diarahkan untuk Kristen. Cuman kadang-kadang nenek saya itu suka ngajarin saya ngaji atau ngajakin baca Al-Quran. Nah, terus saya sering lihat nenek saya sholat dan segala macam. Entah mengapa waktu kecil itu saya melihat pemandangan yang lebih enak aja di mata saya. Waktu kecil seperti itu. Nah mungkin seiring waktu saya itu ikutlah pelayanan ya di gereja. Terus ya saya jalanin lah sebagai Kristen sebagaimana mestinya ya, maksudnya ya gitu, ikut. Tapi ikut itu kayak cuman plong ikut aja. Jadi nggak yang paham kalau misalnya orang tanya Tritunggal apa, Roh Kudusnya apa, atau apa, saya nggak bisa jelasin. Saya cuman ikut sebatas kayak dari kecil emang udah diarahinnya ke sini. Ya udah kayak gitu aja. Nah saya mulai ngerasa nggak beres itu waktu adalah mungkin di gereja ajakan-ajakan yang menurut saya nggak pas aja sama konsep hidup saya gitu. Yang bikin saya kaget, kok jadi begini Kristen kayak gitu. Nah terus sama beberapa teman saya yang mungkin mereka pamer mereka bisa bahasa roh, mereka bisa terus ya gitu. Terus mungkin saya ngerasa waktu itu nggak ikut kursus bahasa roh kali jadi nggak bisa loh. Aduh, saya lupa daftar mungkin waktu itu ya. Jadinya saya ketinggalan tuh. Aduh ya ampun. Nah dari ada situ, kursusnya. Terus nggak di-spill ini kursusnya ini. Nah dari situ saya ngerasa ketinggalan tuh. Terus ada beberapa adalah bilang kalau nggak bisa bahasa roh nanti intinya nggak bisa all out sebagai Kristen seperti itu. Saya ngerasa tertinggal dan ngerasa udah baca Alkitab, udah doa segala macem. Ini tuh apa sih gitu. Nah, sedangkan di saat yang bersamaan saya tuh malah ngikutin aturan-aturan dalam Islam kayak seperti tidak makan babi kayak gitu. Dari umur berapa makan babi? Ya, saya dari kecil karena emang orang tua juga nggak makan sih kok. Iya. Kristen tapi nggak makan babi deh kayak. Gerejanya kan apa? GPIB ya? GPIB. Papanya penatua. Penatua, iya baru-baru ini sih sebenarnya papa. Belum lama jadi penatua. Belum lama. Terus kan tadi cerita papanya menikah secara Islam, terus kemudian berpindah ke Kristen. Itu buku nikahnya sudah dirubah ke catatan sipil atau belum? Nggak tahu. Saya nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Iya dari situ aja sih. Terus berarti sebenarnya para tumbuh berkembang di keluarga Kristen berarti kan? Di keluarga Kristen ya betul. Cuman neneknya sering ngajarin ngaji. Sering ngajarin ngaji terus. Tapi nenek nggak tinggal serumah sama orang tua? Atau serumah? Enggak, waktu itu emang sesekali datang ke rumah, iya, kayak gitu sih. Mungkin sebenarnya nenek tahu, saya nggak tahu pasti karena mungkin masih kecil ya, saya nggak tahu pasti bagaimana perasaan nenek waktu itu karena mungkin nggak pernah lihat ayah saya sholat atau mungkin udah tahu ayah saya balik ke Kristen lagi gitu. Tapi yang saya ingat nenek saya tuh pernah bilang ini kitab yang harus kamu baca, bilangnya gitu. Nenek rumah nenek saya. Quran maksudnya. Quran. Terus ngasih tahu gitu kan. Terus ya udah setiap nenek baca Quran, saya di sebelah nenek kayak gitu. Jadi ikut-ikut dari situ. Mungkin itu memori-memori masa kecil yang kebawa sama saya apa ya? Seiring saya beranjak dewasa gitu. Jadi saya ngerasanya Kristen iya, Islam iya gitu. Kalau pulang kampung saya ikutan pakai jilbab. Tapi kalau saya balik lagi ke Bali sama keluarga, sama teman-teman lain, saya jadi Kristen seperti biasa. Cuman ya itu sih mulai waktu agak lumayan anehnya itu ya mungkin aturan-aturan gereja yang bikin saya kayak kok jadi gini ya gitu. Terus konsep Trinitas juga itu nggak masuk di saya sih sebenarnya. Saya bingung deh itu. Alhamdulillah bingung. Iya. Kalau nggak bingung itu malah membingungkan jadi. Tapi maksudnya gini, lahir di Bali atau di Bandung? Lahir di Bandung. Lahir di Bandung, terus pindah ke Bali. Pindah ke Bali. Di Bali jadi berapa tahun? 20 tahun lebih lah. 20 tahun dari lebih tahun 98 terakhir pindah tahun 2020. 98 sampai 20. Oke, berarti terbiasa makan nasi campur berarti sama. Nasi ayam betutu ya. Oh, enggak nasi campur. Nasi campur. Nasi campur babi maksudnya. Enggak ya, enggak makan ya? Enggak sih. Di kota apa sih Bali? Di Denpasar. Oh, di Denpasarnya. Oh, oke. Oh, lama juga ya 20 tahun di Bali ya? 20 tahun. Oh. Enggak, waktu itu pernah cerita enggak lulus apa kemarin? Katekisasi waktu itu. 2 kali. Sekali waktu itu sekali aja nggak lulus. Terus yang kedua kalinya baru saya maksain lulus. Oh, maksain lulus. Oh, akhirnya lulus. Tapi waktu di katekisasi itu kan berarti belajar Trinitas dong. Iya. Nah, saya nyatetin sih. Itu bisa lulus gimana? Dari situ katanya nggak paham Trinitas. Oh, yang ya saya absen datang aja, penuhin absen sih. Oh, penuhin absen. Main absen. Iya. Dari situ itu kan juga saya katekisasi kan ikutnya waktu kuliah.
Nah, jadi makanya itu yang saya bilang sama Kodong, saya baru benar-benar sadar, oh ternyata Yesus yang dianggap Tuhan. Selama ini di kepala saya dari kecil sampai saya dewasa itu Allah Bapa itu, Tuhan itu satu, bukan Yesus yang dituhankan. Nah, waktu saya ikut katekisasi baru kan dijelasin itu apa Tritunggal, seperti apa maksudnya, apa sih pribadi yang beda-beda atau apa. Terus saya sampai saya nyatet ulang, tapi kok, oh jadi ini yang diyakini saya sama ini. Ya, karena mungkin apa ya, di rumah itu orang tua nggak terlalu ngajarin ya soal apa sih yang kita yakini itu. Jadi kayak cuma nyebutnya Tuhan Yesus apa. Terus ada Allah Bapa ini siapa? Bapaknya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus anak Allah. Jadi gimana ya gitu. Itu sih mungkin yang bikin katekisasi pertama saya nggak lulus tuh. Karena saya udah ngerasa nggak pas ya gitu kan. Akhirnya ya karena orang tua waktu itu marah banget kok saya nggak lulus katekisasi, dan malu-maluin aja nggak lulus. Betul sekali, sampai diomongin juga sama teman-teman lain. Teman-teman saya kan banyak tuh yang anak penatua, pendeta juga ada ya, pasti kenal saya lah kan. Jangan-jangan satu-satunya anak penatua yang nggak lulus Farah doang kan? Kayaknya iya deh. Kayaknya iya. Makanya dimarahin sama orang tua. Makanya dimarahin, akhirnya ikut katekisasi yang kedua dikasih tahu, awas sih kalau nggak lulus kali ini. Umur berapa waktu itu katekisasi? Masih kuliah? Udah 20-an ya? Iya, udah mulai mikir. Padahal di saat yang bersamaan saya senang tuh dengerin Al-Fatihah. Katekisasi tapi dengerin Al-Fatihah. Iya, terus saya mulai beli Iqra. Padahal saya nggak ada keinginan, maksudnya nggak ada pikiran kayak masuk Islam enggak. Cuman pas ke Gramedia ada Iqra, beli belajar coba hafalin. Bahkan saya beli apa sih poster huruf hijaiyah waktu itu. Rasanya ibu saya juga tahu deh, cuman beliau nggak curiga. Karena waktu itu mungkin saya ngambil jurusan bahasa di SMA yang memang kita harus hafal juga huruf Arab, tapi huruf Arab gundul gitu. Ambil apa, jurusan apa? Jurusan bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab? Enggak sih kok. Jadi saya juga kaget, memang di jurusan bahasa itu ada tiga bahasa utama sih, Mandarin, Jepang, Inggris kan. Tapi untuk bahasa Melayu itu beberapa itu memang ada tulisan Arab, tapi Arab gundul gitu, dia nggak ada tanda apa-apanya gitu loh. Enggak, jadi setelah pas kuliah jadi ambil bahasa apa? Oh enggak, itu waktu SMA saya ambil jurusan bahasa, tapi waktu kuliah saya ngambilnya desain grafis. Iya, DKV? DKV. Wih, jurusan mahal itu. Ah, masa sih? Iya. Saya kuliah murah kok. Di universitas mana sih? Di Institut Seni Indonesia. Institut Seni Indonesia. Yang di Bali ada. Di Bali? Kuliahnya di Bali? Di Bali. Anak saya yang pertama DKV. Wih. Binus. Wah, mantap sih kalau Binus. Itu pas pertama masuk paling mahal itu. Emang sih pasti butuh beli kamera, butuh beli. Enggak, kameranya sih enggak. Cuman DKV kan gambar-gambar gitu kan. Digital ya. Iya, untuk masuknya itu paling mahal itu DKV di Binus waktu itu. Atau kalau sekarang deh berapa? Saya tanya, nggak mau ngambil yang lain? Enggak apa? Manajemen nggak mau. Akuntansi nggak mau. Udah pokoknya DKV. Udah DKV. Udah. Tapi luas sekarang orang DKV kemana. Berarti sekarang kerjanya juga urusan desain grafis? Enggak, saya sosial media. Ya masih ada hubungannya lah. Ya masih lah ada. Tapi maksudnya gambar-gambar? Enggak, saya lebih dari konseptornya. Konseptornya. Jadi saya bikin briefnya, saya kasih ke desainer grafis. Ya kepake lah ilmunya lah ya. Jadi kurang lebih saya ngerti lah layoutnya harus gimana, warnanya seperti apa ya, itu saya bisa. Maksudnya dulu kuliah dibayarin orang tua kan? Iya. Nggak rugi-rugi amat lah, dibayarin kepake ilmunya gitu ya. Iya sih. Tapi pernah nggak mamanya atau papanya bilang, kamu dari gedein, dari sekolahin, sekarang kamu ninggalin sama orang tua gitu? Pernah? Pernah banget kok. Sering? Speechless juga sih waktu ngomong kayak gitu, kayak diungkit nih. Saya diem aja sih, tapi yang kayak jangan. harus gimana gitu. Jangan dibantah. Iya. Ya, kayak gitu sih. Jadi terus setelah nggak lulus katekisasi, akhirnya proses ke Islamnya gimana? Proses ke Islamnya itu panjang banget. Dari nenek? Kayaknya kurang tahu ya. Saya sih mikirnya dari saya sendiri kali ya, pengen ya. Tapi maksudnya yang menjadi pemicunya apa? Menjadi pemicunya bisa jadi salah satu karena lingkungan keluarga. Saya lebih dekat sama keluarga Muslim memang. Di situ. Tapi saya nggak pernah nanya-nanya sih sama keluarga yang Muslim. Tapi keluarga intinya Farah ada nggak yang pindah ke Islam sebelumnya? Nggak ada? Nggak ada sama sekali. Berarti baru Farah nih pertama nih? Iya. Tapi tapi kalau keluarga yang lain, maksudnya keluarga saudara-saudaranya ada yang keluarga Muslim? Keluarga Muslim ada, banyak. Dari mama? Dari mama terutama. Dari mama nggak ada yang pindah-pindah, Muslim aja terus. Nah itu malah Farah lebih dekat sama keluarga yang dari mamanya Muslim itu? Iya, dari situ. Mungkin ada salah satu ya yang bikin saya jadinya ngerasa lebih dekat aja. Ya, tapi maksudnya yang akhirnya memantapkan Farah untuk masuk Islam tuh apanya? Apa wudhu kah, atau hijab kah, atau apa kah, atau sholatnya kah misalnya? Gak tahu ya saya. Mungkin
Mungkin karena saya senang sama beberapa aturan-aturan dalam Islam kali ya. Aturan Islam. Iya, aturan-aturan dalam Islam. Terus mungkin dari Al-Fatihah juga seperti itu. Itu kan saya mulai ngafalin sendiri kayak gitu. Berarti senang aturan-aturan Islam yang lebih masuk aja ke iya, berarti saya menebak nih. Pasti nggak hafal doa Bapak kami. Doa Bapak kami hafal. Oh bener hafal nih. Waduh. Kirain Al-Fatihah hafal, doa Bapak kami nggak hafal. Hafal ya berarti ya. Karena katekisasi ya. Karena itu dari kecil emang terus di sekolah minggu kan disebut terus, di gereja juga disebut terus. Aktif di gereja sampai umur berapa? Aktif di gereja itu saya SMA paling aktif sih waktu saya masih umur 15 ke 17 tahun lah. Ikut drama-drama berarti ya? Iya. Hah? Ikut drama? Pernah mengisi lah. Jadi Maria apa jadi Maria Magdalena? Jadi malaikat yang ngasih tahu kalau kuburan Yesus sudah kosong apa yang lupa aja kayak gitu. Pakai sayap di belakang gitu. Pakai baju putih malah saya dibilang kayak kuntilanak. Mungkin karena rambut saya digerai kan, rambut saya keriting kan. Jadi teman-teman bilang, Karisti di depan serem banget pakai baju putih. Di GPIB itu ada angklung nggak? Angklung nggak deh? Yang di Bandung saya tahu pakai. Ada ya? Pakai angklung gitu. Kalau saya dulu di gereja Betel Tabernakel itu ada angklungnya. Oh, saya dulu angklung ikut, drama ikut, lomba ikut. Pak aktif sekali. Oh, aktif. Dulu waktu. Layangannya musik ya berarti? Enggak, saya bukan pemain musik, tapi kan ada yang core gitu kan, ada core juga, ada yang pakai angklung juga, ada yang drama, macam-macam lah. Ya, tapi itu sampai SMP doang. Waktu SMA saya baru ikut di GPPS ya, Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, tapi di Jakarta. Oh, Gereja Pantekosta. Kalau dulu waktu Farah pindah ke Jakarta masih di GPIB? Masih. Saya sekali pernah ke GPIB Silo. Silo di mana? Di Cengkareng. Oh, Cengkareng. Iya. Tapi waktu Farah ke Jakarta, orang tua di Bandung jadinya? Orang tua waktu awal saya ke Jakarta, orang tua masih di Bali. Masih di Bali. Iya. Itu saya ke Jakarta tahun 2018. Oke. 2018. Orang tuanya pindah ke Bandung kapan? 2020. Oh, belum lama ya. Yang di Bali masih ada rumah? Yang di Bali udah enggak. Oh, enggak. Kita jual semua aset karena nggak ada yang mau balik lagi. Oh, gitu. Maksudnya ditanya kan, kalau misalnya memang masih akan balik ke Bali, ya kita nggak jual semua gitu. Maksudnya ya udah kita stay di Bali aja. Tapi saudara-saudara saya semua bilang lebih baik baliklah ke Bandung gitu, ke Jawa Barat tempat kita dari mana ya udah. Jadi memang asalnya dari Bandung. Nah, terus akhirnya apa namanya? Tadi kalau bilang pemicunya misalnya surat Al-Fatihah, terus akhirnya memantapkan diri masuk Islam itu gimana dengan mama papanya waktu itu? Waktu itu mama papa belum tahu, saya nggak bilang. Oke, diam-diam. Berapa lama nggak bilang? Diam-diam. Ada setahun? Ada. Saya bilang juga baru-baru tahun ini banget. Oh. Makanya memang kagetnya itu sampai marah-marah. Iya. Sadarnya tahun berapa kemarin? 2022. 2 tahun ya. Berarti kurang lebih 2 tahun ya. Iya. Salah saya juga sih harusnya karena kan walaupun saya udah syahadat waktu itu, kalau misalkan waktu itu kan COVID kok, jadi kan gereja kan semua online. Jadi pas kebetulan saya pulang ke rumah, ayah saya suka gitu, ayo bangun pagi semua gitu, kita gereja online ya. Udah saya ikut ngumpul-ngumpul aja kayak gitu, ikut doa ibadah biasa. Padahal dalam hati saya tuh udah yang kayak, aduh kapan ya ini bisa ngomong sama orang tua kalau saya setelah syahadat pun pernah ibadah iya, online? saya itu kayak untuk menghargai orang tua apa gimana, karena masih takut kan, nggak berani juga, apalagi di saat itu orang tua lagi berkoar-koarnya nonton perbandingan agama. Gitu, nonton Tunditan gitu. Belum ya? Kayaknya belum deh, waktu itu lebih ke Prince siapa? Prince? Christian Prince yang terus? itu Bang Nur Sena kayak gitu-gitu yang ditonton itu. Christian Prince itu yang nggak berani debat face to face itu ya? Yang di Amerika nggak sih? Iya, dia nggak berani debat face to face, nggak berani. Dia kan punya channel YouTube, dia ngajak orang debat pakai Skype. Oh iya, selalu online sih. Iya, selalu online. Ntar giliran orang itu ngomong di mute. Kalau nggak di mute di cut. Begitu, apa itu namanya debat gitu. Dia kemarin katanya menghubungin channel saya waktu saya lagi premiere. Dia komen di live chat, katanya nantang saya debat. Ayo debat face to face, saya bilang gitu. Nggak cuma saya, teman-teman saya di Inggris banyak yang nungguin dia. Teman saya di Amerika juga nungguin dia. Ada Syekh Uthman Faruk di Amerika nungguin dia. Ada teman-teman di Speakers Corner London nungguin dia. Nggak pernah berani face to face. Dulu pun pernah berdebat secara online dengan teman saya Muhammad Hijab sama Ali. Ya. Waktu itu online. Itu pun ya jadi gimana ya, kalau debat online gimana sih? Nggak pakai moderator, nggak pakai timer. Apa yang didapat? Akhirnya nggak dapat apa-apa. Jadi nggak ada edukasinya kalau online. Ngomong, saling ngomong. Kita mau dengerin yang mana? Yang ini ngomong. Ya itu masih kelas online. Dia nggak, maksudnya dia tuh pengecut gitu aja. Ya dia cuma membuat channel itu hanya untuk
Untuk apa? Untuk menyerang Islam gitu aja. Tapi giliran diajak face to face nggak mau. Katanya takut keamanan. Pendebat-pendebat Kristen yang debat face to face dengan Islam, ada David Wood, ada Dr. William L. Craig, ada Ani Soros dulu debat sama Syekh Didat, ada dokter-dokter, pendeta-pendeta, selamat pulang, nggak ada yang diapa-apain. Itu ya memang itu memang kelasnya dia begitulah. Alasan orang tuanya dulu menonton itu. Iya, nonton itu dan lagi gencar-gencarnya. Kadang saya kalau pulang ke rumah itu, aduh, isinya ya itulah, ada ya bahasa-bahasa goblok apa dan segala macam. Jadi debat-debat gitu. Saya sampai pernah ngomong sama ibu saya bilang, saya tuh nggak nyaman kalau pulang ke rumah mendengar papa atau mama itu menanggapi respon yang negatif juga dengan bahasa yang kasar. Gimana kalau kita, kan bukannya di Kristen ajarannya kita harus kalau ditampar, iya, ditampar pipi kanan kasih juga pipi kiri, ya nggak usah dilawan gitu. Kita damai-damai aja lah. Saya sebenarnya udah ngasih apa ya, kayak mau mulai ngomong tuh di situ, cuman kayaknya masih susah banget kok gitu kan. Jadi anak udah sadar masuk Islam, keluarganya nonton Kristen Prince. Iya. Paham banget sih. Iya, jadi saya mau mulai gimana ya, kayak lagi panas terus gitu di rumah, isinya seperti itu. Cuman apa ya namanya, akhirnya ya udah saya keep terus sendirian, saya nggak berani ngomong, salah juga saya sih, salahnya. Berarti kurang lebih 2 tahun ya. Tapi kan sudah pindah di Jakarta kan artinya nggak tinggal bareng orang tua. Nggak tinggal bareng orang tua. Masih mending. Ada mualaf saya tinggal sama orang tua 2 tahun, dia nggak ngasih tahu kalau dia udah sadar. Sholatnya ngumpet-ngumpet. Oh, sama kayak saya sih ngumpet-ngumpet. Makanan juga dia ngumpet-ngumpet, ya istilahnya cari cara bagaimana supaya dia nggak makan babi di rumah gitu. Wow. Sampai begitu 2 tahun. Akhirnya setelah dia memberanikan diri memberitahu orang tuanya, ya orang tuanya shock, kaget segala macam, pakai ada tangisan segala macam ada. Bahkan sampai mau bawa anak ini ke gereja untuk diketemukan dengan romonya. Si mualaf ini ngajak saya ikut. Oke, ikut, saya bawa Bible, pakai tas ransel. Sampai ketemu romonya, ada orang tuanya, ada mualafnya, ada saya. Kita dengerin dong romonya ngomong dong. Ya kita namanya tuan rumah ya. Ngomong 1 jam nih. Begitu kita dikasih kesempatan ngomong, saya baru mau buka Bible di tas. Waduh, mohon maaf ya, saya ada jadwal lain gitu. Terus ngapain gue capek-capek ngomong? Cuma dengerin dia ngomong 1 jam. Nah, tapi akhirnya ya karena mualaf kita tetap dengan keputusannya, walaupun dengan cara istilahnya yang sangat menghormati orang tuanya, akhirnya orang tuanya bisa menerima walaupun dengan berat hati. Sampai akhirnya anak ini menikah, orang tuanya juga akhirnya juga mau gitulah. Ini ceritanya mirip dengan Farah nih. Ya, jadi akhirnya si mualaf ini cowok menikah dengan istri yang muslim. Akhirnya ini kan mualaf ini kan keluarga dari keluarga Batak. Maka adatnya kan tinggi kan. Nah, jadi kalau nikah kan harus ada adat Bataknya. Ya sudah, akhirnya dengan pembicaraan dengan pihak keluarga calonnya, alhamdulillah diadakan pernikahan. Akhirnya dengan adat Batak. Alhamdulillah terima. Setelah menikah, papanya nggak lama meninggal. Tapi sekarang alhamdulillah si mualaf ini ngurusin mamanya lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Ya, makanya saya sering bilang gini, jangan berpikir apa yang kita takutkan pasti terjadi, belum tentu. Gitu. Belum tentu. Bagaimana anak ini yang berbakti kepada orang tuanya melebihi daripada sebelum dia masuk Islam. Itu aja yang harus diperhatikan. Apapun omongan orang tua udah telan aja. Kita harus balas dengan akhlak yang baik. Gitu aja. Ya. Yang paling, ya ngomong sih mungkin gampang ya. Yang jalanin belum tentu kan. Berusaha. Iya benar, tapi ya berapa saudara sih? 4. Orang nomor yang paling, saya nomor 2. Yang paling cantik ya? Saudara laki semua ya? Sendiri. Oh, aduh. Kakaknya sendiri. Nomor berapa? Nomor 2. Kakak laki punya adik 2 laki semua. Udah keluarga yang kakaknya? Belum. Oh, belum juga. Kakak di pihak ortu banget nih. Okay. Ini juga. Yang adik juga. Gencar juga. Kalau adik-adik saya lebih ke kayak netral. Iya, tapi sebenarnya adik-adik tuh mendukung saya, tapi mereka nggak bisa speak up ke orang tua aja. Jadi mereka tuh seakan-akan, ini baru kemarin sih saya dikasih tahu sama salah satu teman adik saya, bilangnya adik saya itu sebenarnya sedih posisi saya seperti ini. Adik saya sangat ingin mendukung saya, sangat ya support apa yang bikin saya bahagia lah dalam hidup, tapi dia nggak bisa dan nggak berani ngomong ke orang tua karena dia ngerasa mungkin nggak enak sama orang tua atau apa. Jadi gitu sih. Kalau adik-adik sih udah lebih kayak nggak apa-apa, terserah kakak aja. Yang penting kakak bahagia, yang penting kakak happy, sehat, silahkan lanjutkan. Itulah saya bilang ya teman-teman, hidayah itu bisa datang dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang tidak bisa kita duga, luar biasa. Itulah kenapa setiap perjuangan pasti ada nilainya. Setiap dakwah yang kita siarkan pasti ada nilainya teman-teman. Inilah yang harus menjadi semangat kita, menjadi giro kita untuk selalu menyampaikan walau 1 ayat saja. Kita lihat umat muslim sekarang kadang-kadang minder,
untuk menyampaikan kebenaran Islam. Minder. Sedangkan teman-teman kita Kristen begitu semangat. Ini harus kita tiru. Yang positif kita tiru. Apalagi kita menyiarkan kebenaran. Kenapa kita takut? Kenapa kita ragu? Saya ambil contoh Bang Aang ya. Saya cukup takjub dengan Bang Aang. Bang Aang itu ketemu siapapun, apalagi orang tersebut Kristen, apalagi orang tersebut dari agama lain, semangat dia menyiarkan Islam. Menyiarkan ya, bukan mengajak teman-teman. Bedakan, mengajak orang yang sudah beragama dengan menyampaikan. Kita cuma sampaikan. Banyak umat muslim sekarang yang kayak minder. Ah, nggak enak lah bang, bahas agama. Ah, teman saya banyak yang non-muslim. Tapi saya malu bang, kalau bahas agama. Nggak enak, nanti dikiranya kenapa-kenapa gitu. Terus saya tanya, bagaimana dengan yang agama A, B, C ini? Ada nggak siarkan agama? Ada nggak ngajak kamu ke tempat ibadahnya? Ada. Loh, mereka ngajak kamu ke tempat ibadah. Mereka dikit-dikit pesan sponsor, kasih tahu kalau Tuhannya begini-begini, kasih tahu kalau agamanya gini-gini. Kamu diam saja. Kamu tidak menjelaskan Islam. Kamu ngapain? Saya pertanyakan, kamu ngapain? Kecuali dia nggak ngomong apa-apa, terus kamu bilang, aduh, dia aja nggak pernah bahas agamanya. Dia saja tidak pernah menyiarkan agamanya. Nggak mungkin saya siarkan. Kita masih bisa terima. Kita masih bisa terima. Ini dia siarkan agamanya, terus kamu diam-diam saja. Ngapain kamu? Oke lah, kamu nggak terpengaruh. Bagaimana dengan teman-teman yang lain, yang satu tongkrongan itu? Betul tidak? Mungkin kamu imannya kuat. Bagaimana teman-teman yang lain? Harus kamu bentengi juga. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab semua orang. Bukan tanggung jawab alim ulama, ustadz. No, semua teman-teman. Untuk itulah PD. Untuk itulah mulai teman-teman. Sampaikan. Sampaikan. Kita mayoritas. Umat muslim paling banyak. Kalian bayangkan saja. Ada 10% umat muslim yang rajin menyiarkan, rajin menyampaikan, maka itu akan mempengaruhi 10 atau 20% yang lain. Bayangkan, satu orang dari 10% ini berhasil menarik satu orang. Berhasil memualafkan, mensyahadatkan, menyadarkan. Satu orang saja. Artinya 10% penduduk Indonesia 280 juta. Penduduk muslimnya sekarang 240-an juta. 10% dari 240 juta ada 24 juta orang. 24 juta berhasil menyadarkan satu orang. Akan ada 24 juta muslim yang baru. Mualaf. Artinya apa? Ya itu udah semua agama yang lain, teman-teman. Semua agama yang lain dikumpulkan 20-an juta soalnya. Udah mau 40, udah 30. Udah 30 kalau tidak salah. Ada 20-an juta yang pindah. Artinya apa? Wah, sudah mau 90-an, artinya udah mau 95-96% umat muslim jadinya. Nah, itulah pentingnya dakwah, teman-teman. Kadang-kadang kita menjadi lemah, ya, menjadi terlena karena merasa udahlah kita mayoritas kok, ngapain lagi didakwakan. Kita tidak meniru semangat para pendahulu kita. Ya, kita nggak meniru itu. Dan itu sekarang ditiru oleh misionaris-misionaris, betapa semangatnya mereka. Betapa rajinnya mereka, sampai datang ke pedalaman-pedalaman, teman-teman. Untuk menyiarkan agamanya. Selama dengan cara yang benar, ya wes. Tapi dengan cara yang benar ya, jangan membujuk, mengiming-imingi, memberikan hadiah dan sebagainya. Ini yang kita kutuk, ini yang kita nggak setuju. Tapi dengan cara yang benar, ya nggak masalah. Sampaikan doang ya, jangan maksain, jangan bagi-bagi hadiah. Kan begitu. Tapi kita umat muslim harus mengimbanginya juga. Sehingga kalau terjadi adu argumen, saling menjelaskan, kan seru. Saya lihat bagaimana di NTT, teman-teman. Di NTT itu saling menyiarkan agama itu positif sekali di sana. Yang dapat imbas positifnya itu rakyat di sana. Rakyat di sana jadi enak. Nah, itu yang harus kita tiru. Semangat seperti itu yang harus kita tiru. Terus, saya mau intermezzo sedikit dan iklan ya, teman-teman. Banyak teman-teman yang berpikir, wah kan yayasan Islam udah banyak, itu kerjaan mereka. Kalau kalian berpikir yayasan Islam itu udah banyak, kalian salah total, teman-teman. Yayasan Islam yang bergerak di mualaf, ya, pergerakan mualaf, paling berapa? Kalau kalian bandingkan dengan sebelah, terutama kekristenan, setiap denominasi, setiap sinode kekristenan, itu punya tim pendakwah, punya tim misionaris, teman-teman. Dan itu jumlahnya luar biasa.
Jadi kalian jangan bandingkan gereja dengan masjid. Oh, tapi masjid lebih banyak. Masjid banyak, teman-teman. Tapi masjid nggak pernah mereka tuh punya tim khusus untuk dikirim-kirimkan seperti itu, nggak ada. Masjid ya tempat sholat gitu. Ya, tempat sholat. Beda dengan gereja. Gereja itu mereka punya pembukuan, punya keuangan, punya tim, punya semua yang mereka bisa kirimkan orang. Kecuali gerejanya gereja kecil ya, seperti Risuli Lubis, Muri Wali, ya mereka nggak punya misionaris. Tapi pendetanya merangkap misionaris. Merangkap dia, walaupun cuma sendirian gitu kan. Cuma sendirian, jelas-jelasin. Ya, tapi ada kan gitu. Ada, walaupun cuma 1-2 orang, mungkin keluarganya atau siapa gitu. Ini yang kita harus mulailah. Ya, mulai terbangun. Dan Alhamdulillah, kemarin saya ngobrol dengan Bang Zuma mengenai Yayasan API. API sudah berusia 1 tahun. Dan Bang Zuma sendiri mengaku ini. Bahwa ya ini masih kurang lah. Masih sangat jauh dari harapan. Masih sangat jauh. Dalam setahun ini apa yang dilakukan, ya apa yang akan dilakukan, itu masih jauh dari target dan harapan. Untuk itu Bang Zuma minta, bantulah dek. Dia bilang bantulah, supaya kita nih bisa nih, apalagi situasi sekarang kan lagi nggak enak. Situasi sekarang ini kan, kita lihat bagaimana ya Polycarpus sedang menggiring-giring, sedang membuat berita hoaks, propaganda, akan melaporkan dan sebagainya. Dan ada yang terpancing. Ada advokat-advokat yang terpancing, yang mereka lihat mungkin cuma sepenggal video, terus mereka anggap, oh ini lagi menghujat agama Kristen, oke kita laporkan. Terjadi pelaporan-pelaporan. Nah ini kan antisipasi, harus ada antisipasi dan sebagainya. Alhamdulillah, Yayasan API sedang berbenah, dan mulai teman-teman, ya, mulai ada pergerakan, dan kita sudah nyusun apa yang harus dilakukan. Dan banyaklah, dan mungkin teman-teman dalam waktu dekat akan dengar kabarnya, akan dengar infonya. Bahkan hari ini teman-teman, sudah mulai tuh, ada pelaporan-pelaporan kepada para penghujat. Yang sebelumnya tahun lalu kita lihat, udah dilaporkan tapi tidak ada tindakan, tapi tahun ini saya harap akan ada perubahan, akan ada pergerakan, di mana para penghujat itu harus menerima penghakiman, harus menerima balasannya. Itu harapan ya, tapi ujung-ujungnya yang terjadi adalah kehendak Allah. Tentu saja yang terjadi terakhir adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Tapi yang minimal kita sudah melakukan bagian kita. Kita sudah melakukan ikhtiar kita. Karena yang paling penting adalah kita sudah lakukan. Kita sudah berperang. Kita sudah melawan para orang kafir yang menyerang dan menghujat agama Islam. Selebihnya serahkan kepada Allah. Pasrahkan. Itu yang mau saya sampaikan mengenai sekarang lagi hiruk-pikuk, lagi ribut tentang pelaporan demi pelaporan. Kalau ada yang nanya kepada saya, inilah yang bisa saya jawab. Kalian tunggu 1 minggu ini. Kalian tunggu. Bahkan sudah ada yang melakukan pelaporan. Saya sudah pegang laporannya soalnya. Bukti pelaporan saya sudah pegang soalnya. Itulah saya berani ngomong. Ini bukan info A1 lagi, tapi memang A1+. Sudah pasti. Terus, apa yang akan terjadi? Ya kita lihat, makin banyak orang yang akan tersadarkan. Yang paling penting adalah respon kita. Polycarpus boleh menghujat, tapi bagaimana respon umat muslim? Mari kita siarkan Islam dengan cara yang baik. Mereka hujat kita, ya kita sampaikan. Kita tunjukkan bagaimana agama adil sesungguhnya. Karena adil jauh lebih penting daripada yang lain. Adil jauh lebih penting daripada cinta, kasih, dan sebagainya. Jauh, teman-teman. Dengan adanya keadilan, maka akan ada kasih, maka akan ada kesetaraan, maka akan ada rasa aman. Dengan keadilan, ada aman, nyaman, barulah orang bisa ada cinta, ada kasih. Adil itu yang paling penting. Islam mengajarkan adil. Islam mengajarkan tuntunan yang sangat jelas, supaya kita tidak menyimpang, supaya kita tahu bagaimana memperlakukan orang lain. Bukan memberikan inisiatif doang. Ada agama, dia bilang ya terserah umatnya. Pintar-pintar kamu ngerti yang namanya dosa, kamu ngerti yang namanya mengasihi sesama, ya terserah kamu. Dan orang mengartikannya beda, kan gitu. Ada orang mengartikan mengasihi itu dengan memberikan pelajaran. Wah, dia jahat sama saya pukulin dia. Supaya dia nggak begitu lagi. Ada orang, dia bilang, udah saya maafkan. Ada orang mengartikan beda lagi. Wah, dia kurang ajar, kita benam dia. Kita kembalikan dia kepada Sang Pencipta, biar cepat.
dia jahati saya kembalikan dia kepada Sang Pencipta supaya cepat dapat pengadilan. Biarkan Tuhan yang mengadili dia. Kan bahaya. Setiap orang mengartikan bahasa itu beda. Bahasa yang namanya cinta kasih dan sebagainya. Beda-beda. Itulah kenapa Islam yang paling jelas. Patokannya sama. Memperlakukan orangnya sama. Si A memperlakukan secara hukum syariat begini. Si B, selama dia menjalankan syariat Islam, sama. Kita punya hukum yang baku. Hukum yang baku, hukum yang jelas. Bagaimana memperlakukan orang lain, bagaimana memperlakukan musuh. Clear. Bagaimana memperlakukan orang kafir. Ada kriterianya, ini kafir yang mana dulu? Kafir yang memerangi kita atau tidak? Semua panduannya jelas. Hanya di Islam, panduan paling lengkap, paling jelas, dan tidak membuat kita kebingungan. Tidak membuat kita mengeksis-gesis, mengasumsikan sendiri. Ini sebenarnya perintah saya apa? Jadi kalau diibaratkan, Islam adalah komandan yang memberikan instruksi perintah yang jelas. Kamu, jam sekian kamu ke sini, selesai dari situ kamu harus lakukan ini. Ya, setelah itu kamu bawa ini mobil, pergi Dorsmir. Selesai Dorsmir, kamu beli barang belanjaan ini, kamu antar ke rumah saya. Rumah saya alamatnya tahu kan? Ini. Jelas. Ada, ya, komandan, bosnya bilang gini, ya kamu kan tahu rumah saya kan, istri saya butuh masak tuh. Nanti kamu urusin ya. Jangan lupa juga baju saya nanti diambil tuh dari laundryan. Tapi dia nggak jelasin jam berapa. Ya. Rupanya laundryan terakhir diambil. Dimarahin, loh saya udah mau pakai baju ini, kok belum kamu ambil? Waktu siangnya dia marahin. Loh, nggak dikasih tahu. Oh, kamu pintar-pintarlah jadi orang. Ada bos seperti itu, teman-teman. Ada bos yang sedikit-dikit nyalain anggota, mengatakan anggotanya nggak ada inisiatif. Kamu kok nggak ada inisiatif, kamu gitu kan? Kok kamu nggak ngerti? Padahal dia yang kasih instruksi nggak jelas. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau ngasih instruksi nggak jelas, pusing manusianya. Pusing. Kalau dibiarkan, wah terserah kamu, pintar-pintar kamu jadi orang. Maka manusia akan seperti setan. Kita sudah lihat bagaimana manusia yang dibiarkan, terserah dia. Maka dia akan liar. Kalau dia bisa jadi baik, alhamdulillah. Bagaimana kalau dia jadi setan? Itulah Islam, beri panduan. Islam itu adalah agama jalan lurus, yang dimana kiri dan kanannya ada pembatas, yaitu syariat. Ada syariatnya, yang membuat kita tuh tetap on the track, tetap di relnya. Kita nggak melenceng dari kiri atau kanan. Kita nggak keluar dari jalurnya. Itu Islam. Luar biasanya di situ. Dan tidak akan kalian temukan di tempat lain. Camkan itu. Nggak akan kalian temukan panduan selengkap ini di tempat lain. Silahkan kalian buktikan. Ya, silahkan kalian cek. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung, udah subscribe, bahkan men-share video-video kita. Makasih buat semuanya, dan terus dukung kita, akan banyak kejutan-kejutan, akan banyak pergerakan-pergerakan baru yang akan kita hadirkan. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.